Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah kepada kita semua sehingga kita bisa melangkah ke acara takziah pada malam ini atas meninggalnya Ibu Rohani. Beriring salawat dan salam tak lupa kita kirimkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke agama yang hak, yaitu agama Islam. Semoga beliau nanti dapat memberi syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Latifu Pak Ustaz. Latifu ya Pak. Baiklah, yang kami hormati Ustadz Darsma Agus Esiki Emiki masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Bapak RW atau MAPI, yang kami hormati Bapak RT 1, RT 2, RT 3, serta Bapak RT 2, RW 4. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid. Kebetulan Ketua Masjidnya masih dinas di Bandung, Bu. Jadi kita tumpahkan hormatnya kepada Bapak Wakil Ketua Masjid Baitur Rahim. Yang kami hormati Bapak Ketua Musala Taibah dengan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Musala Nurul Ikhlas beserta jajarannya. Dan seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Baiklah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita yang bernama Hajah Rohani, umur 75 tahun, meninggal 11 Januari 2025 pukul 11.45 WIB. Dikubur di Pandan Kuburan Keluarga di Parit Melintang, Padang Pariaman. Beliau meninggalkan anak 6 orang serta meninggalkan cucu 6 orang. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diampuni segala dosa-dosa beliau. Dan karena beliau manusia biasa, tentu beliau mempunyai kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Selamat datang Pak Ustaz. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita berkewajiban untuk memaafkan beliau. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu mau memaafkan beliau? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau ada utang piutang, baik itu ameh nama buka atau pitih nama bidang, yang bisa dimaafkan, baiknya dimaafkan. Tapi kalau seandainya tidak bisa dimaafkan, ahli bait akan menyelesaikan dengan keterangan yang jelas. Baiklah, tidak memperpanjang kelima, kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh anak beliau, yaitu Asril Hasan. Kepada anak beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الحق والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang dibaca oleh anak beliau dapat sampai kepada beliau dan menambah keimanan bagi kita semua. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Selanjutnya, acara selanjutnya sepatah kata dari ahli bait. Pada malam ini disampaikan oleh Ulfiah Hasan. Ulfiah Hasan adalah anak kandung beliau. Pada Bapak Ulfiah Hasan, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sudi hadir di rumah kami ini. Dalam rangka takziah Majelis Taklim Komplek Vilaku Indah. Semoga doa-doa dan hajat-hajat yang kita panjatkan nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di rumah kami ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami memohon doanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendoakan melapangkan kubur mama kami, menerangi kubur mama kami, mewangikan kubur mama kami, memaafkan segala dosa-dosa beliau dalam pergaulan selama ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulfiah. Selanjutnya kita masuk kepada acara sepatah kata dari Ketua Kongsi, tapi diwakilkan oleh Bapak Haji Asrul Hasan MM. Kepada Bapak Asrul Hasan kami persilakan. Kamu nemu jangan itu. Kok Asrul Hasan Pak? Nah, bersaudara. Iya.
Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 06 ataupun yang mewakili, Bapak RT 1, RT 2, RT 3, RW 6. Kemudian yang kita hormati Bapak orang tua kami, baik dari pengurus masjid, pengurus mushala atau ibah, pengurus mushala Nurul Ikhlas, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang takziah yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi kita dengan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir dalam acara takziah di rumah duka Ibunda Rohani. Saya pakai Ibunda Rohani karena kami sama tadi, mulai dari Asril Hasan, Ulfa Hasan, termasuk yang sekarang ini Asril Hasan, jadi keluarga Hasan ini. Masya Allah, luar biasa. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Tadi atas kesepakatan dari beberapa orang yang meminta untuk kepada saya untuk mewakili dari kongsi kita yang telah eksis sekian lama, namun beberapa waktu terakhir ini kepengurusan ini kegiatan berjalan terus. Buktinya malam ini kita bisa melaksanakan takziah, namun secara kepengurusan, dan ini mungkin barangkali PR bagi kita, terutama yang masih ada itu adalah wakil-wakil ketua, kiranya dapat segera mengambil sikap, langkah-langkah sehingga kepengurusan ini bisa kita definitifkan kembali. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sidang takziah yang dirahmati Allah. Pertama, atas nama organisasi Kongsi, kita yang hadir sekarang, selamat datang Bapak Pami dan rombongan. Kita sudah mulai acara kita, Pak. Atas nama organisasi sosial Kongsi Kematian, kami menyampaikan ucapan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga ditinggalkan, anak dan cucu, atas kepergian dari ibu kita almarhum Hajah Rohani beberapa hari yang lalu. Tentu bagi keluarga ini adalah merupakan duka atau sedih karena ditinggalkan oleh orang tua yang tercinta. Namun beberapa pelajaran dapat kita ambil, mungkin barangkali dari keteladanan ibu kita, dari kasih sayang yang beliau berikan kepada kita, sehingga kita anak-anak bisa berkembang, bisa sukses di beberapa bidang dan kegiatan. Ini bukti kasih sayang dari orang tua kita. Tentu hal yang demikian tidak akan bisa kita apakan saja. Ada nanti yang diharapkan dari orang tua yang sudah meninggal, yaitu doa dari kita yang ada, yang tinggal, dari doa dari anak yang soleh. Atas nama Kongsi tadi kami sampaikan ucapan duka, kemudian juga selama hidup beliau, karena beliau sudah berinteraksi dengan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin barangkali tadi disampaikan oleh anak juga, selama itu disengaja ataupun tidak disengaja ada khilaf dan salah yang beliau lakukan, ada ucapan tadi menyampaikan ucapan maaf kepada kita. Bagaimana? Kita terima? Terima. Alhamdulillah. Kemudian sebaliknya juga, Pak, Ibu, anak-anak cucu dan lain-lainnya, kami juga demikian. Baik langsung ataupun tidak langsung, juga barangkali akan menyebabkan
ada salah dan khilaf yang tidak disengaja, kami pun menyampaikan ucapan maaf kepada keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang sidang takziah yang dirahmati Allah. Untuk organisasi kita tadi kami mengulangi kembali, termasuk dalam organisasi pemerintahan terdepan, yaitu rukun warga atau RW yang juga sudah lama tidak terisi. Barangkali sudah menjadi pemikiran dari kita bersama, kiranya jangan dibiarkan terlalu lama, karena dalam hal-hal tertentu perlu ini seorang pimpinan di tingkat terdepan. Kalau kami mengatakan dulu di apa, tidak ada terendah-terendah itu loh. RT itu bukan terendah. RT adalah pemerintahan terdepan. Kenapa dikatakan demikian? Setiap masalah yang ada, RT yang bertindak dulu. Alun sampai ke lurah lain, alun sampai ke camat lain, RT. Kalau bisa masalah-masalah yang di lingkup itu selesai oleh Pak RT. Makanya RT itu kami samakan dengan pemerintahan terdepan. Jadi untuk yang demikian, bagi kita di daerah kita, di wilayah kita, ada kekosongan jabatan yang harus kita siapkan. Ada kami beberapa menanyakan siapa yang mewakili. Ada yang ditunjuk atau sudah di-SK-kan sebagai PLT. Tapi itu belum bisa melihatkan ke beliau. Mungkin keterbatasan waktu dan lainnya, kita maklumi saja dulu. Namun untuk yang kedepannya barangkali perlu oleh kita pembenahan segera, sehingga terisi kekosongan dari organisasi kita, baik di pemerintahan yaitu RW, kemudian di kongsi kematian juga demikian. Jadi tidak ada apa, nanti tasurua orang lain semua. Salah, kalau tak ada tasurua terjadi apa nanti. Jadi untuk organisasi ini banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan. Organisasi kalau sudah dia akan punya program. Programnya akan ada terlaksana nanti, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Nah, dengan kekosongan seperti ini, kami rasa ini mungkin beberapa waktu ini terjadi hanya bersifat rutin saja kegiatan kita. Itu barangkali sekali lagi kepada keluarga, ini oleh kita dikatakan musibah karena dengan kehilangan orang tua kita, namun ini menjadi oleh kita pelajaran dan iktibar bagaimana beliau santunnya beliau kepada anak-anak beliau. Itu menjadi waris pula oleh kita nanti ke depannya. Itu saja. Banyak maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sril. Semoga apa yang disampaikan Pak Sril dapat menjadi pemikiran dan dapat dilaksanakan untuk kedepannya. Amin. Selanjutnya penyerahan santunan yang diserahkan oleh bendahara kita, bendahara kongsi, yaitu Bapak Haji Gusti Andre. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul di rumah kita dalam rangka takziah. Pertama sekali tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan ya Allah salam junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu jemaah takziah yang dirahmati Allah, perkenalkan kami mewakili pengurus Komisi Sosial Kematian RW 06 menyampaikan uang santunan, uang duka kepada salah satu anggota komisi kita, yakni Ibu Hajah Melani yang akan kami sampaikan secara langsung kepada ahli baik. Mungkin salah seorang dari Bapak Ibu ahli baik dapat menerima.
yang dari RT, tadi dari konsumen dan dari RT. Saja barangkali yang kami dapatkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Pendara, Pak Haji Gusti Andre. Selanjutnya acara intinya yaitu ceramah atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Haji Dasman Agus SAG MEK. Kepada Bapak Haji Dasman Agus dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisa digeser terus ya. Kok kecilan boleh ke ibu-ibu semua. Aku sih kok kalian kakak ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا في سورة أخرى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال أيضا في سورة أخرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Yang saya sangat hormati Bapak Ketua RW atau yang mewakili beserta jajarannya. Selanjutnya saya sangat hormati Bapak RT 01, 02, 03 Villa Kunda 4 yang kami hormati. Seterusnya Ketua Masjid beserta seluruh perangkatnya, Ketua Mushola Thayyibah beserta jajarannya, Ketua Mushola Nur Ikhlas beserta perangkatnya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua Komisi Kematian atau yang mewakili Villa Kunda 4. Selanjutnya angku-angku nenek mama alim ulama jadi pandai, para pemuka masyarakat lainnya. Seterusnya ibu-ibu bapak kandung majelis taklim, adik-adik para remaja-remaji umumnya, kaum muslimin kaum muslimat sidang takziah yang dirahmati oleh Allah. Teristimewa penghormatan kita bersama kepada keluarga besar Bapak Hasan ya. Bapak Hasan. Pak Bu, 2 hari lalu mau takziah belum? 3 hari lewat mau takziah belum? Artinya lah coba takziah, tapi keluarga Pak Hasan ya malam kini lah. Tadi ada 2 Hasan tampil. Asli Hasan, Bapak siapa tadi Pak? Ulfi Hasan. Ulfi Hasan. Satu lagi Asla Hasan bahan dendeh Bapak. Hasan itu. Hasan itu apa tuh, Bu? Baik. Baik. Nah, baik. Tak sio-sio cari. Sehingga tadi kami baca itu di belakang tuh. Haikun asli mah tu nak kawin. Bagus betul. Kilo baru tampil juga berbeda. Tadi agak lambuk dan kedua juga agak kari dia asli. Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Saya cukup tak nyangka tadinya hari cuaca cukup hujan lebat,
ndak menyangkul lawak kasarami kota datang doh, tapi alhamdulillah lai tibo mana datang kan gitu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita kabutnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berpanjang lebar Bapak sekalian, jika saya pertama kali minta maaf karena kaset saya sedang agak kusui wah. Antara ditinggal kawan pe manjamu kalintau ndak tahu lah boro. Sasik jalan suara agak parah kayaknya. Nah, yang kedua, Amo ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak perwakilan RW menyampaikan sekarang ini kan terjadi kekosongan di RW kita, ya. Tadi sampaikan bermacam-macam oleh Bapak Asli Hasan. Saya teringat akan pituah daripada Bapak Pak Ardin almarhum. Untuk suatu organisasi itu, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Asal tadi, ada juga syarat-syaratnya Bapak Ibu. Jadi imam itu ada syaratnya, jadi makmum juga ada, kan gitu. Jadi pengurus itu juga ada. Pertama, orang yang ada waktu, itu pasti gitu kan. Kedua, ada kemauan. Yang ketiga, ada kemampuan, kan gitu. Terus saya tidak itu, aku ingat pada waktu almarhum Pak Arden bilang demikian. Jadi tadi bincang Pak Ustaz, dari jauh sebelumnya juga mungkin sudah berkira-kira orang, karena terjadi kekosongan maka vakumlah berbagai kegiatan dan program, kan begitu. Kalau beliau mausul Bapak Ibu, kok kayak ibu tidak apa-apa dan kayak ibu. Kalau ambo mausul, orang yang memberikan wejangan tadi itu meroi abu paliang tapi bana apa dulu ibu? Meroi apa-apa bang? Pas. Itu terserah bapak selalu lah, bapak ibu lah. Aku cuma memberikan bayangan, ikolah orang bak pisau pulang kau lu, bak jangwe, aiko lah yang menurut ambo itu. Iyo sabana dia tapi kocik dia boleh kau tambah cila itu. Nah, kenapa? Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita bertakziah. Pak, usul dulu bolehlah apa ya? Apa namanya? Boleh instruksi. Kita itu Bapak. Proses RW sudah lama beliau meninggal, juga kondisi kematian juga beliau meninggal. Tapi proses berjalan begitu ini Pak, ya jangan terlalu larut. Mohon kami sebulan 2 bulan udah deal gitu. Udah deal ya? Sebaiknya begitu. Saya capeknya. Kan itu pesan beliau tadi kepada sekretaris, kepada anggota apa capeknya. Kasihan itu tanda tangan tadi di suratnya itu TTD. Ya toh. Kok mulia biswa Pak Haji, biswa? Ya, Mau masuk. ya, semangat. Ya. Oke Pak Haji? Ya, semangat. Oke. Ya. Lah banyak mendukung. Saya setuju tuh Pak Bu ya. Setuju. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita bertakziah. Takziah panjang pendek. Ya. Panjang muka dari soro. Lebih aja. Ada sholat sabaleh, ada sholat 22. Mau ibu mana mah? Ada imam lambe, ada imam kancang mana juga? Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sampaikan takziah pada malam hari ini sebuah pesan dari Imam Nafi'. Imam Nafi' itu gurunya Imam Syafi'i. Beliau berpesan. Apa pesan beliau? Wahai murid-muridku, peringanlah langkah kalian untuk pergi bertakziah. Ringankanlah langkah kalian untuk mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Maksudnya kuburan. Karena di dalam hal itu banyak hal yang bisa kalian petik untuk sebagai iktibar, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya telah meyakini bahwa setiap hidup pasti akan ditutup dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan mati. Wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap awak kok ada ajal. Tampaknya enggak selalu penyakit yang apa kita Bapak Ibu sekalian. Ya, memang ajal juga. Kalau ajal lalu tiba, apa contoh? Kita beri contoh. Di RT 3 saya juga salut juga ya sama
Ibu Yanti ya, Ibu Yanti, Bapak Catur ya, 10 tahun di atas tempat tidur. Pagi itu sudah capeknya pulangnya, apa yang karajonya lupa barunya nalai. Oh, barang ada cerita ada ya Allah ya Tuhan. Kini kau siapa? Pak Emperman, ya kan? Bermacam pula kendala yang dihadapi oleh orang istrinya kan gitu kan? Kok sakit mungkin lah cukup lama gitu kan? Tapi itu. Nanda sakit Pak, Ustadz kita, gudang ilmu kita, barusan tertidur panjang. Atulah makanya Bapak Ibu disadari atau tidak, sleep juga lah menjelang tidur itu doa mau atau Bismika dengan menyebut namamu ya Allah, aku serahkan hidup dan matiku kepadamu. Kok nyampang mati ya? Oh, gak mati loh dengan Allah kan. Kok nyampang model itu belum? Tapi kok dia meminta Pak Bu, Abos pribadi kok tapi ia jam menyusahkan orang. Yang itu kita sakit yang susah bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga keluarga kan kita. Baik Bapak sekalian. Apa pesan daripada Imam Nafi ini? Wahai murid-muridku, rajinlah mengantar jenazah ke tempat peristirahatannya. Coba tengok dek kalian kuburan tu berapa ukurannya? Paling-paling lebar 1 meter Pak ya. Panjangnya tanggal 2 meter atau sesuai juga panjang awak. Awak dalam keadaan tabungkui, diletakkan ke dalam lahat. Ya Allah ya Tuhan. Sudah itu ditutup je papan kami itu. Disumbek mana balubang, ditimbun jo tanah, dipade ulang. Nauzubillah min dzalik. Kamang awak situ di tempat punya. Indak pakai lampu. Sudahlah sampai indak lu pakai lampu. Kau angek jangan kari sabun naik. Sedangkan awak dalam kamar saya mati, saya mati selalu juga mungkin berasa basah. Apalagi kubur yang hanya sebesar itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan, takziah itu sebetulnya bukan untuk almarhumah ya, tapi untuk awak kuah. Untuk awak kuah. Nanti nyola tutup buku. Doa siana dan nyorok lagi. Doa awak kok mungkin bakelo-kelo jangan apa Bu. Tapi sampai jauh itu kan itu urusan Allah. Tapi yang jelas doa anak sampai. Tapi yang sangat bermanfaat adalah untuk kita yang hadir, termasuk yang sedang berbicara ini. Apa pesan Imam Nafi? 1, Bapak Ibu. Oh murid-muridku, bisa kuburan itu menjadi terang dan lapang. Bisa kita jadikan terang dan juga bisa kita jadikan lah. Ibu-ibu lah pernah jelek kubur. Allah pernah jelek kubur kan? Maksudnya bisa insya Allah masuk aja mah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin setiap kita akan menginginkan bahwa kuburan kita memang terang. Awak saja dalam rumah segadang koha mati lampu, hilang akadinya, dan si nyamuk bakal liaran, nanange, macam-macam. Aberana PNN, kayak gitu. Nah kata Imam Nafi kepada muridnya, wahai murid-muridku, kalau kalian memang ingin kuburan terang, pertama triknya adalah tolong jago sholat 5 waktu. Maaf Bapak Ibu sekalian, tidak aneh didengar oleh telinga, tidak asing dilihat oleh mata. Aduh. Orang dan rajin menyelenggarakan jenazah, makan mengangkat jenazah, tapi tak kalau soal jenazah dia tidak ikut. Itu salah satu contoh. Dan hanya ada juga orang yang tidak dalam kehidupan kita tahu sehari-hari dia tidak sholat. Nauzubillah min dzalik. Padahal nyola mencari kuburan. Tidak mau ambil pelajaran. Bagi awak Pak Bu, tolong ambil pelajaran. Kuburan itu sempit, bisa menggigit, gelap gulita. Bisa tarang. Pertama tolong dijago sholat 5 waktu. Itu tak pulang kalau semacam itu Pak Bu, kalau kita singgung minta maaf ya. Kau aduh ibu-ibu utang pula puasa dulu lah Bapak ya. Bagi ibu-ibu masih aktif.
Ya masih produktif. Allah bapak iya pasal dulu. Ya Allah aduh jangan lalu lain. Barang lain pasal lain. Kok nyampang masih ada nalun, tolong ingatkan. Begitu juga Bapak ingatkan pada keluarga kita. Ku anfusakum. Utang kok mau deba utang di bank nagari kok bungonya kok betul nak? Tolong bayar. Jaga salat 5 waktumu. As-salatu. Salat itu begitu penting. Kita tahu. Mungkin sering dengar 7 langkah orang terakhir meninggalkan kuburan kita. Kok orang tua meninggal mungkin si anak. Kok anak meninggal mungkin orang tua yang terakhir. 7 langkah aja meninggalkan kuburan. Si Munkar Nakir udah ada. Anak nyetanyo. Ndak nyetanyo do para anak do. Ndak tanyo para arato do. Ndak tanyo di matingga do. Ndak tanyo yang lain-lain. Apa yang dia tanya? Awalu ma yuhasabu min al-abdi fi qabrihi as-shalah. Iyo sholat, tanya pertama kali Pak Bu, iyo sholat. Apalagi ini kau pada 20 kepada bulan Rajab. Sholat itu kan istimewa Bapak Ibu. Haji wajib, puasa wajib, zakat wajib, tapi perintahnya diantar, ya kan? Haji walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, diantar oleh malaikat pada Nabi. Zakat khudh min amwalihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, diantar. Ya? Zakat wajib, haji wajib. Haji, puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diantar. Sementara salat Bang. Istimewa Bapak Ibu. Puasa banawa, bazakat banawa, tapi kalau tidak sholat yang setahu ya, kalau tidak sholat awak doh, tidak ada imbasnya karena sholat merupakan amal penentu. Tak salah Nabi bilang, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu adalah anak kuncinya sarugo untuk membuka masuk. Buailah mas haji, buailah jabatan, sebentarnya tidak sholat maaf. Dan saya tahu tidak ada artinya di mata Allah SWT. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong ingatkan anak-anak awak sekalian yang sholat, tolong jangan lupakan. Satu, yang kedua, alai langkahnya membuat kuburan awak tutarang. Sempatkanlah diri Bapak dan Ibu untuk membaca akan Al-Quran. Alhamdulillah jemaah Thayyibah, jemaah Nul Ikhlas, jemaah Baitur Rahim. Tapi terang aja dok baca-baca Quran Pak Ibu ya. Tapi sungguh pun begitu, kepada yang mungkin jarang ke masjid kawan, silakan tidak apa-apa, di rumah kok juga baca. Bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran tua, karena Al-Quran itu akan jadi penolong kalian nanti. Pahalanya bukan per juz, per rika, per halaman, bukan per kalimat, malah bukan per kata, malah per huruf. Bayangkan tuh. Sempatkan juara dari Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang lesa, alhamdulillah baca Quran. Itu untuk Quran. Nah, ketiga, jangan durhaka sama orang tua. Maaf Bapak Ibu sekalian. Awak acuk menangah kata-kata jangan durhaka ke orang tua. Di awal entah bayang mungkin apa-apa bilang ke anak-anak, cucu-cucu awak. Dan awak kau tidak anak orang? Awak kau tidak anak orang? Tidak jarang, tidak aneh didengar oleh telinga ini orang kalau udah berpangkat tinggi kedudukan yang empuk karena kalau lupa Bapak Ibu sekalian. Kok lain sekali-sekali kotori rayu aku untuk orang tua setiap sehari-hari kok bah. Mungkin akan lebih afdol agaknya jika setiap kita mau bermunajat kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ampun aku dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan sayanglah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Aku yang salah Pak Buah, kamu dululah perbaiki kok. Sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil gitu. Ya Allah ya Tuhan, mulai malam kini kalian mau berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, nasib satu keluarga, nasib satu diri sehingga menjadi mau melakukan perubahan. Ndak Pak Bu, coba rasakan. Apa ibu-ibu hanya menyayangi anak di waktu kete? Hah?
Apakah waktu ketek saja? Lah kadangnya mau bilang begini, berasakinya kurang, apakah tidak masih sayangnya? Ya Allah ya Tuhan, tolong dirubah. Semenjak aku, nah itu sayang bunda joya kan tidak batapi lah nah. Sayang ayah tidak bojong, sayang ibu tidak batapi loh. Aduh di antara anak awak sekian orang dan surang dia lagi gak manjur rezekinya, dan surang gak macet. Apa nak? Ndak cuk tekanannya. Sayang semenjak aku ke tapi duraku kepada orang tua ya Allah. Kadang kalau awak kau tak bersadari Bapak Ibu sekalian lupa awak. Allah bariknya ta Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya ya Allah? Ya Allah ya Tuhan, Kau ampunilah dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku semenjak aku kecil. Jadi kalau salah satu kewajiban Bapak Ibu, seliplah dalam doa setiap kita. Seliplah itu dalam doa setiap kita. Ko ado dan talupo amo mengingatkan. Tapi mungkin tidak aneh didengar. Mungkin ada awak nak lupa. Awak dah berdoa, ya Allah kayu kalau ya Allah. Kau ada lu dapat jodoh, ya Allah pandang jodoh, ya Allah nak rancak, ya Allah kamu dulu kau dapat macam-macam itu kan. Ah, kayu lambu orang tua pak. Yang tak mengakin di dalam tua. Ibarat apa ke pak awak pemerantau pak. Orang gaek di kampung. Lalu awak ndak ada berita ndak ada, jangan kapal kirim lain ndak ada stage. Sementara anak tetangga aja pakai wesel, tergelitik hati kita nggak? Agak rasa sedih pak, tapi lebaran anak tidak kamu itu. Jadi karena itu Bapak sekalian, mulai hari ini pasal kuda-kuda, apalagi 2025 ini enggaknya lebih baik ketimbang 2024. Kok nyampang adunan tak lupa selama kau walaupun lah tua, ambo lah masuk angka 62 lah. Mungkin Pak Haji antara barang, Pak Haji lebaran ini Pak Haji 80 apa asal barang? Apa itu juga bro? Rencana apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jangan lupa. Jadi kalau ini sebagai salah satu kewajiban. Mungkin ini akan tambah abah kini kau menunggu kan tak tahu awak do. Ini ratu buku tidak ada yang nyaruh lagi daripada doa kiriman daripada si anak. Syarat ketiga supaya ku berantaran, tolong jangan durhaka sama orang tua. Tandunya awak tidak durhaka lama ningganya. Kata Nabi, baca rabu berbuat baik ya Allah ya Rasulullah, kan Rasulullah kan bilang kepada siapa yang paling berhak saya berbuat baik dan sunnahnya ya Allah, ummuka sumaman siratu syala ya Allah, ummuka ummu kata apa tu? Ibumu sumaman ummuka ibumu sumaman baru bapak kah. Kan itu? Cie itu ya? 3. Mereka tidak belum. Tidak tiap. Iya sorry. Pertama bang, mengandung. Barang apa ya? Ibu tak tahu nak sana. Sudah itu malayan antara hidup mati kan itu. Seorang ibu sejati jika diajukan sebuah pertanyaan kepada peristiwa apakah yang tidak akan pernah terlupakan dari dalam hidupmu wahai seorang ibu yang sejati. Seorang ibu sejati akan menjawab, suatu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya adalah tatkala saya melahirkan bayi pertama dari rahimku sendiri. Kan gitu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga menyapi. Lah sudah mengandung malayan oleh setelah menyusukan enggak lu namanya Pak, enggak ada juga Pak. Lainnya cibok apa geleng-geleng anak. Bakon geleng, kare. Akai ibu dia jadi. Kamu itu, akai balik ke ibu. Pantas al-jannatu tahta aqdamil Makanya Allah bilang, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah titahkan kepada kalian wahai para hambaku, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian.
jika seandainya ada orang tua yang tinggal bersama kalian sampai berumur lanjut, salah seorang atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uff, maka sekali-kali jangan mengucapkan kata-kata cis atau kepadanya. Wala tanharhuma, jangan dicari-cari masalah yang akan menyakiti hati, yang akan menyinggung perasaannya. Wa qul lahuma qaulan karima, jika berkata kepada berkatalah perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, kau mengejeknya orang tua, rendahkanlah nada kata-katamu. Jangan sampai tinggi loh. Bang? Oh betul. Indah tadangan itu kali-kali sesuai situasi lah. Tapi nak kajimu kan normal, dari ini mana ngapa? Tapi dekat dari mana bako lambe anak pulang? Mako cari banyak kan karir mau tuh enggak. Tapi kalau memang apa nih kalau sesuai situasi lah gitu. Nah, wa kullahuma qaulan ka waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah mereka Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, semua kita punya orang tua, siapapun kita punya orang tua. Walaupun udah meninggal sekian puluh tahun, itu orang tua kita. Kemudian pesan Imam Nafi, kubur itu sempit wahai anakku, wahai murid-muridku. Bisa wak buat lapang, tapi sama sediko. Bu, leda ngapa bu? Bu, ibu pensiun. Nangka dua adalah kuburan tu sampai bisa wak buat lapang. Dek awak sama sendiri persiapkan ini. Alangkahnya kece Imam Nafi. Pertama, tolong langgengkan sholat berjamaah. Ambo ditanya orang Pak Bu, Pak Ustaz kan sholat jamaah di rumah juga kan sama saya nyo. Mana Bapak Ibu Pak? Beda. Kalau Ambo jawab beda. Sholat jamaah di rumah, sholat jamaah di masjid atau musola beda. Sholatnya mungkin sama, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah, mungkin sama. Tapi ada nilai plus. Banyak nilai plusnya. Bapak Ibu sekalian. Ambo lala mulai jadi ustaz gitu. Tapi kalau sholat di masjid atau di musola jadi di rumah ya beda. Bisa jadi sunatnya kosong. Itu kan tergantung situasi lo gitu kan. Bisa jadi zikirnya tidak ada. Kalau di masjid apa? Oke lah. Di rumah kan bisa berzikir, ustaz bisa berjamaah kan sama saya. Indah sama do. Mungkin kekhusukan juga beda. Nah, yang jelas apa? Nabi langkah paiman datangi sholat berjamaah itu adalah pahala. Ada dua macam langkah yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, langkah mendatangi sholat berjamaah. Yang kedua, langkah mempererat hubungan silaturahmi. Satu langkah tuh. Banyak dia apa? Ya dia tahu Tuhannya tahu langkah. Ya malaikat itu mana yang tahu tuh? Nah, pokoknya langkah. Satu buku banyak, baik itu belum. Jadi artinya ada nilai plusnya. Cobalah Pak Ibu, sholat di rumah itu. Iya beda kekhususan ketenangan awak berzikir pun itu. Berzikir. Nah, itu alhamdulillah di masjid ada zikir juga Pak Bu ya. Ada berzikir juga. Ada berzikir, alhamdulillah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takun. Ingatlah kalian kamu, Allah supaya buat kenal ke kalian. Berzikir. Nah, yang kedua apa? Tolong biasakan membaca ayat kursi. Itu makanya zikir Bapak Ibu. Dalam zikir kan ada kan? Surah Al-Fatihah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha. Ada dalam tanda. Beberapa hari yang lalu ketika diri Ambo takziah. Ambo sampai kamu itu. Kecil jemaah. Di lubang yang masuk itu. Ada Ustaz. Mintalah kami diktat tuh Ustaz kecil. Kiranya dia ada agak bakat balik ada dan pendek ada apa itu kan? Maksudnya ada itu ada zikir ada ayatnya ada itu. Kalau lain berzikir apa Bu? Ayat kursi ada dalamnya. Kan betul. Ayat kursi kan ayat kursi apa sekalian? Nah, dia mintanya diktat tapi belum sempat memberi semua sedang kacau lu. Kalau kau sebut deh. Insyaallah nanti akan saya kasih sama mereka.
Jadi Bapak sekalian, berbeda sholat di rumah aja karena zikir itu tidak apa dah. Jadi marilah hidup ala zikir. Apalagi awak akan masuk bulan puasa. Membaca bulan puasa lebih berbeda. Lo lain, tentu pahalanya berlipat ganda. Yang sunat aja sama nilainya dengan yang wajib di luar Ramadan. Apatah lagi yang wajib yang kita lakukan. Kok dapat Pak Bu nekatlah dari kini sholat jemaah tidak terputus. Usahakanlah begitu. Mudah-mudahan nanti kematian kita husnul khatimah. Kok kadang-kadang ada orang lama nikah, semoga husnul khatimah. Nah, semoga iwak kini iwak cari husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, kepergian yang baik itu. Tapi kita bercita-cita, bermohon kita kepada Allah dengan usaha dan amal ibadah yang bisa kita lakukan, insya Allah kita akan husnul khatimah. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnul khatimah. Kayak gitu. Dan juga seliplah dalam apa kita Bapak Ibu sekalian, karena mati itu sakit. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakitnya mati tatkala kita sakaratul maut. Ada orang nak minta ayah, ada orang nak mengalap-alap saya adonan angek kane baju kuah, ada pula namanya manjat jinjang nama kami Pak Bu sekalian bermacam-macam sesuai dengan amal ibadah kita. Tapi nanjale seseorang itu mati berdasarkan apa yang paling ia cintai. Oleh karena itu mari kita coba. Terakhir apa pesannya? Peringalah tangan bersedekah. Sedekah itu dalam hadis untuk penghalang cahaya neraka, apalagi azabnya. Ada sebuah kisah tapi panjang kisahnya. Seorang suami suka bersedekah, istrinya sangat pelit, kecuali hanya bersedekah daging segini dan satu buah kain pel. Pendek cerita, meninggal kedua-duanya. Anaknya bermimpi dalam tidur. Apa mimpinya? Dia pergi rasanya ke suatu tempat, di mana tempat itu berada di taman surga dan juga taman neraka. Di taman surga dia tengok ayahnya karena rajin bersedekah, ayahnya ini ditempatkan dalam surga, malah dia kerjanya tukang kasih minum penduduk surga dari air telaga Al-Kausar. Air telaga Kausar itu tak minum sekali tidak awi-awi selama-lamanya. Kami itu apanya itu telaga Nabi Muhammad. Ya. Memang membagi-bagi air telaga Kausar. Lalu bertanya anaknya, ayah dan bunda kan udah wafat keduanya. Ayah tukang bagi air apa? Air telaga Kausar. Ibu mana ayah? Wahai anakku, itulah dulu ibumu itu ada ayah ingatkan, rajinlah bersedekah, tapi nyo agak pilih. Ayah bersedekah, rayu sedekah sesuai kemampuan. Alhamdulillah ayah tempat dalam surga. Dan ibu bu inyo pilih mana? Kecuali nyo bersedekah satu kain pel dan sedendeng itu atau daging sekadar dendeng. Itu. Dek mandanga itu. Jadi ibu selalu mana? Ibumu dalam neraka aja. Dek mana itu anaknya tadi nyawambi ayah sekali nyuciwanya bayi lari ke neraka. Dek mana ibunya dalam neraka. Cibo di sini Pak Bos sekalian nyaca dia. Ibunya tuh nyaca dia anak. Tapi dalam riwayat itu ya. Nyoba ituan daging yang kain pel ke neraka. Kiranya untuk penghalang Bapak Bos sekalian. Ya. Penghalang siksa dan penghalang azab neraka kira sedekahku. Bagaimana tampaknya? Jangan ragu-ragu oleh Pak Bu ya. Awak kan tahu moto sedekah kan tekanan Bapak Ibu. Biarlah gadang jumlahnya asalkan ikhlas. Tidak bisa apa-apa. Untuk penghalang api neraka. Lalu anak yang semacam itu payah dan nyaksinan. Nyok kajain dua itu. Nyawagian aja tadi. Baru nyawagian aja tadi. Pontong tangan anaknya. Pontong tangan. Itu dalam apa itu? Dalam mimpi itu kan? Itu dari situ. Lalu kita keingat ayat Allah. Apa?
Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahu 'ala kafirin. Menyeru penduduk neraka kepada penduduk surga, "Oi kawan penduduk surga, kasihanlah ke kami, beranugerah, berikanlah sebahagian kepada kami, apakah itu dari segumpal makanan atau seteguk air daripada apa yang dianugerahkan Allah kepada kalian, itu berilah kepada kami, oh kawan, oi." Apa nih kecil penduduk surga? Qalu, mereka menjawab, "Oi kawan, kami layak mau memberi, tapi sayang, innallaha harramahu 'alal kafirin." Sesungguhnya makanan penduduk surga, minuman penduduk surga haram diminum oleh penduduk neraka. Haram. Jadi misalnya dane. Jadi apa namanya? Minuman penduduk surga tidak akan bisa diminum oleh penduduk neraka. Minuman penduduk neraka itu dalam riwayat kita baca, adonanah panas, ada timah panas, ya, ada aspal panas, bahkan adalah aspal kan diberi kata jujur Sarawak apa yang kira-kira itu untuk penduduk neraka sesuai dengan apanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih hidup, kecil Allah, ya, belanjakanlah sebagian hartamu pada jalanku sebelum kematian menjumpai salah seorang di antara kalian. Kalau matilah tiba nasilah jadi bubur, ada yang tak dikata, ada yang tak ingin dikata, nasilah jadi bubur, tak bisa lah. Makanya Allah ingatkan, belanjakanlah sebagian pada hartamu pada jalanku daripada apa yang telah aku anugerahkan sebelum kematian menjumpai salah seorang daripada. Mumpung kita masih hidup Bapak Ibu sekalian, sisakanlah sebagian sesuai kemampuan kita, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau boleh ambo mengusul bayi apa-apa ibu-ibu berjalan ke mapai, taburkanlah kacio, ya, di berbagai tempat. Tergantung innamal a'malu binniyat, kan gitu. Mari kita taburkan sebagian. Nanti kita akan ngumpul. Nggak hanya di batang ya, kursinya nggak. Karena Allah telah katakan begitu. Allah nanti akan balas. Allah akan balas. Di samping tanda syukur kita, itu adalah merupakan tabungan akhirat kita. Ya, kita percaya Bapak Ibu sekalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah janji akan ganti. Kalau tidak gini bisa lain. Tapi Allah janji akan ganti. Kalau tidak disiko mungkin sampai lain. Pokoknya akan diberikan ganti. Dan salah satu ciri khas orang bertakwa itu adalah mau alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Namanya bersedekah baik di waktu sampi maupun di waktu lapang. Di waktu segetek pitinya masih mampu bersedekah. Apalagi di waktu lah tetap pulang kepada masing-masing tempat pun. Naik mongkoi bani hari manasuk di bunga talang-talang. Kato putih kalala abi kini kemari wak kana untuk surang untuk adu nawak bawa pulang. Apa pesan Imam Nafi dia Pak Boy? Ciptakan kuburanmu terang. Tadi syaratnya salat 5 waktu jago. Yang kedua, jangan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, jangan melawan, jangan durhaka. Yang ketiga, termasuk laki, oke, nak jangan lawan nak. Sudah tuh supaya tarang, boleh langgengkan sholat berjamaah, rajin bersedekah. Sudah tuh bacalah ayat Qur'an. Ayat kursi itu banyak kesiannya bu. Kalau baca riwayat kursi itu buah rumah berkunci bisa orang mandi yang masuk ke dalam. Tapi banyak riwayatnya enggak. Saya bilang gitu ya. Ya. Tapi orang mungkin salah guna enggak tahu itu kan. Baca riwayat yang apa Abu Hurairah itu kalau kita baca itu rumah tetap terkunci tapi ngelado di dalam. Enggak tahu lewat baca rohnya. Baca rumah masang. Tapi anjale Pak Gus sekalian,
Semua kita menginginkan supaya kubur awak tarana lapang. Marilah kita berusaha dari sekarang, jagalah diri kita sebelum kematian datang menjemput. Nan mati tidak bisa hindari. Walaupun ado kini kok kan malaikat main-main si koko pak. Hati-hati mana lah mau lagi dari 60. Hati-hati. Oh kini kok sedang dipelaku nyawa pindah tidak bisa. Pindah ke Belimpiang tidak kali cari. Oh dia cari. Ya, kul innal mauta alladzi tafirru fa innahu mulaqikum, kemanapun kalian akan pindah atau lari dan kematian. Nah sebelum itu datang, mari kita selalu siap siaga. Baca ronya, pendek saja. Karajuan disuruh, entika yang dilarang. Insya Allah kita dalam keadaan siap siaga. Jago mulu, jadi pakai cenurang kan satu arahnya tuh. Karajuan disuruh jadi pakai cenurang, jangan sakit hati kau orang. Jadi buat jodoh baik ke Mas Haji itu jadi ambil lo apa orang, apa lain. Mau buka kotak Mas Haji kan itu lah, dah selama itu. Tagak disimpan. Iya besok kata-kata antara sebuah dan aku kawan awal. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan akan bermanfaat. Dan kepada ahli bait tadi yang dibaca, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Oh orang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Iya sabar dan sholat. Orang non sholat yang bisa sabar. Kan itu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sholat. Tolong ahli bait terima ini karena ini merupakan takdir sudah ada dari sononya. Sebelum kita hidup udah ada MOU dengan Allah, nanti jatahnya sekian kayak gitu. Harus diterima. Tidak bisa kita tahu tali tapi bagantuan ala putui dan tapi tidak bisa orang sesuatu itu. Tidak bisa. Kata Nabi, mayat itu disiksa dalam kuburnya gara-gara diratapi oleh keluarganya. Marato yang menangi berbeda ada bu ya, menangi mulia, tapi marato tidak bu. Apa bedanya? Marato nambah buah-buah itu. Kemudian sabar. Yang kedua karena almarhumah cukup lama 75 tahun, tentu meninggalkan harta warisan dan sebagainya. Kok bisa kepada pihak keluarga sebelum membicarakan harta warisan, tolong dilunasi utang piutangnya. Baik yang utang piutang baik yang bersifat moral, apalagi yang bersifat material. Kalau moral seperti yang disampaikan oleh Pak Asil tadi, itu juga dari Pak Ulfi ya, Pak Ulfi tadi minta dimaafkan, minta direlakan. Tapi kalau material kadang-kadang kan, kalau kadang saya dua kan tidak bisa dimakan orang loh. Tolong dapatkan informasi lunasi itu dulu sebelum membicarakan masalah-masalah yang lain. Itu juga termasuk masalah biaya Bapak semuanya. Kemudian yang terakhir pesan kepada keluarga besar Bapak Hasan, terutama sekali pada anak-anak beliau. Iza mata ibnu Adam yang qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyah tu'ainu yutafa'u bi awalin sahih jadilah. Apabila Allah meninggal salah seorang anak cucu Adam, tak putus selama ibadahnya kecuali tiga perkara. Pertama sedekah jari, itu sedekah aja tuh, sedekah aja tuh lah. Sedekah aja, lain dimanfaatkan orang jo, pahalanya akan selalu mengalir. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Ingat kongres bawa ibu ya, doa anak kalau anak soleh, tuh ragu anggota. Tapi dalam hadis doa anak soleh, yo anak dan sholat dan melaksanakan perintah kan gitu. Jadi kalau Bapak sekalian, semoga apa yang kita sampaikan akan bermakna adanya. Baik bagi saya menyampaikan begitu juga kepada ibu yang terhormat. Secara pribadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kok ada tersinggungan kenyataan terdekat turun. Ambo Bapak Ibu sekalian, lalu ialah pindah ke Bali kini gue tapi dan jiwamu masih dipilaku kan itu. Bukan dek lain, dek tapun majusi orang pelaku gitu kan. Pindah ke Bali biang. Nanti Bapak sekalian rasa minggu lebih senang kini kita pelun seperti ya, tapi barulah aja kasih kok
Mudah-mudahan tapi ambo ndak kan keluar ambo dari kursi kematian, ambo ndak keluar doh. Ambo ikut siko. Ambo. Jangan kalau PRT jangan keluar ambo dari kursi kematian jangan keluar ambo ikut siko. Itulah mungkin Bapak sekalian sekedar informasi. Jadi kalau dulu orang membeli tiket-tiket payah beli tiket kembali kini kau bila takkan nasib bisa kembali kira suasana kembali. Insya Allah nanti sebentar lagi ibu pulang kembali. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Inum, Pak. Hari lagi kau hujan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambah, dapat menjadi renungan dan menambah keimanan pada kita semua. Amin. Baiklah, untuk hikmahnya acara kita pada malam ini, marilah kita membacakan doa yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Rahman. Pasril. Lebih afdal Ustaz. Lebih afdal Ustaz lah. Dari sini aja. Dia bahasanya beda. Dia bahasa apa beda kita dua Ustaz. Kalau aku dah yang tadi. Amu Ustaz betul kaji ni doa. Amu ni ada urutan. Tadi Pertumbuhan mengayu. tadi enggak. Baik Bapak Ibu, untuk firman acara kita pada malam hari ini, acara kita tutup dengan doa bersama di mana doakan dengan pimpin terima sekali untuk almarhum yang telah meninggalkan kita, dan juga untuk kita bersama orang tua kita yang telah almarhum dan almarhumah, termasuk kita yang telah masih hidup ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bila dari Mustafa khususkan Ibu Rohani ya. Ibu Rohani. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ar-rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Khususan li arwahil Ibu Rohani almarhumah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha waj'alil jannata maswaha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa azaban nar.
اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اختم أعمالنا وأجلنا يا الله بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا أعمالنا وأجلنا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الحساب وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار وفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار وصلى الله على آله وصحبه رسول الله أجمعين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa penutup yang disampaikan oleh Ustadz kita Haji Dasman Agus SAG MEK, maka berakhirlah acara takziah kita pada malam ini. Semoga kehadiran bapak-bapak ibu-ibu menjadi ladang amal di bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf kami yang bertugas kalau ada talantung ke naik atau sintung ke turun, mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan pasti dari saya. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba. Iya.